Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KWK di pembahasan TO 4 UTBK. Yang TO 4 ini berarti TO terakhir di semester ganjil ini ya. Jadi mudah-mudahan nilai teman-teman sudah cukup memuaskan dan nanti bisa di-push lagi di TO-TO yang akan dimulai di semester genap. Oke, kita langsung mulai. Untuk pembahasan penalaran umum induktif dulu ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari nomor 1. Nah, jadi di nomor 1 ini ada penjelasan teks ya tentang smartphone. Nah, kemudian kita bisa langsung fokus ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kesimpulan yang tepat adalah, oke, kalau teman-teman masih ingat, kesimpulan itu berarti kita harus mencari yang mencakup keseluruhan, begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, untuk opsi jawabannya, itu mengandung kata semua dan beberapa. Nah, ada di antara itu kan berarti sama aja kayak beberapa gitu ya. Berarti kalau begitu, kita tinggal cari kata kunci yang ada di bacaan, yang ada di teks, yang memuat semua dan beberapa. Oke, jadi nanti kalau ada semua dan beberapa, maka kita nanti akan mengambil kesimpulan yang beberapa gitu ya. Nah, untuk yang nomor 1 ini, kita bisa lihat di kalimat kedua dan kalimat keempat. Di kalimat kedua itu ada semua pengguna smartphone dapat merasakan dampak positif dari penggunaannya. Kemudian di kalimat keempat, sayangnya tidak semua pengguna smartphone mengetahui potensi negatif dari menggunakannya. Tidak semua, itu kan berarti ada ya, ada itu sama dengan beberapa. Maka untuk nomor 1 kita bisa ambil kesimpulan dari kalimat kedua dan kalimat keempat, jawaban yang paling tepatnya adalah yang D. Ada yang merasakan dampak positif dari menggunakan smartphone dan tidak mengetahui potensi dampak negatifnya. Ya, jadi kalau ada semua dan beberapa, kita fokus dulu sama beberapa, kemudian sesuaikan dengan konteks yang dibahas. Kalau sudah sesuai dengan konteks, maka sudah pasti itu jawabannya. Oke? Nah, di soal nomor 2, ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang pasti benar. Oke? Kalau pasti benar, berarti jawabannya itu pasti tersurat di teksnya. Tersurat itu berarti ada ya, ada di dalam teksnya. Nah, kalau kita perhatikan lagi ke opsi jawabannya, di opsi jawabannya itu memunculkan implikasi ya. Di sini ada apabila, bila, apabila. Berarti itu akan berhubungan dengan implikasi jika maka. Maka kita bisa mencari kalimat mana di teks yang berhubungan dengan implikasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berhubungan dengan implikasi itu adalah kalimat keempat. Kalimat keempat itu rasa cemas muncul jika smartphone kehabisan baterai atau tidak punya koneksi internet. Maka ketika kita buat P-nya gitu ya, bentuk implikasinya, berarti kan P itu temennya jika. Berarti kalau temennya jika yang habis baterai gitu kan ya, tidak ada koneksi internet. Nah, maka I-nya apa? Ki-nya adalah rasa cemas muncul gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita buat kalimat matematikanya, berarti kan P maka Ki gitu ya. Nah, berarti sekarang kita bisa cari nih, yang mana pernyataan P maka Ki. Kalau kita lihat di opsi jawabannya itu tidak ada yang secara tersurat menuliskan P maka Ki pernyataannya. Berarti kita masih punya opsi bisa mencari bentuk ekuivalennya. Bentuk ekuivalen itu bentuk kesamaan, oke? Bentuk kesamaan dari P maka Ki itu adalah negasi Ki maka negasi P. Ingat, negasi itu adalah bentuk kebalikan. Ya, berarti kita cari negasi Ki. Negasi Ki berarti apabila tidak muncul rasa cemas gitu ya. Nah, yang di sini apabila tidak muncul rasa cemas, itu ada di opsi D. Kita baca lengkapnya. Apabila tidak muncul rasa cemas, mereka tidak kehabisan baterai dan punya koneksi internet. Berarti sudah tepat ya. Yang awalnya adalah negasi Ki, kemudian yang ini dan selanjutnya itu adalah negasi P. Maka negasi Ki, maka negasi P gitu ya. Jadi untuk soal nomor 2 jawabannya yang D.
Nah, di soal nomor 3 itu ditanyakan pernyataan yang paling tepat adalah, oke, soal nomor 3 masih mirip-mirip dengan soal nomor 2 tadi gitu ya. Di sini masih ada bentuk-bentuk implikasi di opsi jawabannya. Maka kita bisa cari di kalimat yang mengandung bentuk implikasi juga. Oke, kalau kita lihat di soal nomor 3 yang mengandung bentuk implikasi itu ada di kalimat keempat. Apabila seseorang kecanduan dengan smartphone, orang tersebut cenderung lebih cuek dan tidak berempati dengan apa yang terjadi dengan sekitar mereka. Kalau kita bikin implikasinya, berarti P itu temannya jika atau apabila juga sama gitu ya. Berarti seseorang kecanduan smartphone gitu kan ya. Maka nanti Q-nya apa? Orang tersebut cenderung lebih cuek dan tidak berempati. Begitu kan ya. Nah, maka kita cari dulu P maka Q. Oke, kalau tidak ada di opsi jawabannya yang P maka Q, berarti kita menggunakan bentuk ekuivalennya. Bentuk ekuivalennya adalah negasi Q maka negasi P. Nah, untuk nomor 3, ini yang adanya bentuk ekuivalen negasi Q maka negasi P. Yang mana jawabannya? Yang D. Oke, negasi Q, jika tidak benar bahwa seseorang lebih cuek dan tidak berempati ya, berarti ini negasi Q, orang tersebut tidak kecanduan smartphone, itu adalah negasi P. Negasi Q, maka negasi P. Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang D untuk soal nomor 3. Nah, di soal nomor 4 ini ditanyakan yang paling mungkin menjadi penyebab dari tingginya angka gejala depresi anak perempuan. Tingginya angka gejala depresi anak perempuan dalam menggunakan media sosial. Oke, kalau kita lihat di sini, kita bisa ambil dari kalimat disebutkan 50% perempuan beresiko mengalami depresi dalam penggunaan media sosial jika dibandingkan dengan laki-laki yang berada di angka 35%. Berarti kita bisa tuliskan persentase perempuan, persentase laki-laki. Persentase perempuan 50, laki-laki 35 gitu ya. Berarti kan 50 itu lebih besar dari 35. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa angka gejala depresi lebih tinggi pada anak perempuan ketimbang laki-laki gitu ya? Karena di usia puber, anak perempuan cenderung lebih sensitif dan lebih memperhatikan penampilan fisik gitu kan. Nah, maka kalau kita cek opsi jawabannya, yang paling tepat itu adalah yang D. Pengguna media sosial terdiri dari lebih banyak perempuan daripada laki-laki gitu ya. Oke, yang paling tepatnya jadi yang D. Di soal nomor 5 ini ada diagram gitu ya, ada diagram kemudian di sana disebutkan kalau partisipan surveinya itu adalah 400 orang. 400 orang ini dengan jumlah laki-laki dan perempuan sama rata. Oke, jadi 400 orang kalau sama rata berarti jumlah perempuannya ada 200, jumlah laki-lakinya ada 200 gitu kan ya. Nah, kemudian di sini diminta, hati-hati yang diminta adalah pernyataan yang salah adalah, oke, berarti cara paling mudahnya adalah kita ngecek satu persatu opsi jawabannya, gitu kan ya. Dan untuk nomor 5 ini, pernyataan yang salahnya itu adalah opsi yang C, oke. Kenapa? Kita buktikan. Jumlah laki-laki yang memilih selera humor sebagai kriteria terpenting itu adalah 4/5 dari jumlah perempuan. Berarti untuk selera humor laki-laki berbanding perempuan yang ditanyakan gitu ya. Sekarang kita lihat ke diagramnya. Selera humor itu berarti yang ini, gitu kan ya. Nah, hati-hati perhatikan kodenya gitu ya. Laki-laki itu diagramnya berwarna biru, perempuan itu diagramnya berwarna merah muda atau pink, oke? Berarti kalau kita lihat di sini, maka laki-laki itu ada 30, perempuan 24. Kalau kita sederhanakan keduanya kita bagi 6, maka kita mendapatkan 5/4. Sedangkan di sini, di opsi C itu 4/5-nya. Berarti sudah jelas opsi yang C itu salah gitu ya. Karena di sini dimintanya pernyataan yang salah, maka kita pilih opsi yang C. Nah, untuk soal nomor 6 ini yang ditanyakan adalah berdasarkan grafik di samping, simpulan yang kurang tepat adalah, oke, ini juga masih sama. Cara membaca diagram itu masih seperti itu gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan,
di sini itu sudah dalam persen gitu ya. Oke, di situ sudah dalam persen, berarti kita bisa langsung mencari yang mana kira-kira simpulan yang kurang tepat gitu ya. Nah, untuk nomor 6 ini, simpulan yang kurang tepat itu adalah opsi yang B. Persentase pengguna smartphone Indonesia pada tahun 2019 dibandingkan dengan 2020. Oke, kita coba bandingkan 2019 dengan 2020. Di 2019 ada 63 begitu ya, dan di 2020 ada 70. Berarti ini kalau kita sederhanakan dibagi 7 gitu ya, berarti kan kita dapat 9/10 atau 0,9, atau ini sama dengan 90%. Oke, sedangkan di sini di opsi itu 80%-nya. Jadi opsi yang B kurang tepat ya. Nah, di soal nomor 7 ini ada teks singkat. Yang ditanyakan adalah kesimpulan yang tepat adalah, oke, kalau kita baca kalimatnya, cinta memang begitu menakjubkan. Jatuh cinta adalah sebuah proses alami yang begitu indah tetapi cukup rumit. Tidak mengherankan lagi bahwa setiap orang yang sedang jatuh cinta bertindak aneh dan konyol. Lucunya, tak semua yang bertindak aneh dan konyol menyadari bahwa mereka telah melakukan tindakan-tindakan tersebut. Sebenarnya, apa yang terjadi ketika Anda dimabuk cinta? Oke. Opsinya satu persatu ya. Semua yang bertindak konyol dan aneh adalah orang yang jatuh cinta. Oke, apakah ini sudah tepat? Ingat, karena yang dimintanya kesimpulan, berarti kita memang harus menyimpulkan dari teks yang ada gitu ya. Berarti opsi A itu salah ya. Kemudian opsi B, pasti ada orang yang sedang jatuh cinta tetapi tidak bertindak aneh dan konyol. Ini jawaban asumsi ya, tidak ada di teks yang menyebutkan seperti itu. Oke. Kemudian yang C, ada yang bertindak aneh dan konyol, tetapi bukanlah orang yang sedang jatuh cinta. Opsi C juga asumsi. Oke, tidak ada di teks. Di antara yang tidak menyadari bahwa mereka bertindak aneh dan konyol, ada orang yang sedang jatuh cinta. Oke, ini juga masih kurang tepat gitu ya. Di antara yang tidak menyadari bahwa mereka bertindak aneh dan konyol, ada orang yang sedang jatuh cinta. Maka untuk nomor 7, yang paling tepatnya kesimpulannya itu tidak ada di opsi A sampai D ya. Jadi nomor 7 itu tidak ada kesimpulan yang tepat. Oke, kalau mau menyimpulkan berarti kita ambil dari sini ya. Setiap orang yang sedang jatuh cinta bertindak aneh dan konyol. Semua yang bertindak aneh dan konyol tidak menyadari ya bahwa mereka telah melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tak semua, berarti kan itu beberapa gitu ya. Nah, soal nomor 8 ini yang diminta itu adalah pernyataan yang pasti tepat. Itu yang mana? Oke. Kalau kita lihat di sini, ini juga sama, ada bentuk-bentuk implikasi, berarti ya bentuk-bentuk jika maka. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada di kalimat satu, nanti nyambung ke kalimat kedua gitu ya. Setelah Anda merasa terpikat pada seseorang, Anda tentu ingin tahu lebih banyak soal dirinya dan ingin berada di dekatnya. Inilah fase jatuh cinta yang dikenal dengan fase kasmaran. Oke. Anda sudah memasuki fase ini bila muncul perasaan euforia dan antusias terhadap orang tersebut. Oke. Kalau kita simpulkan di sini, berarti bila ya, maka P-nya itu kan muncul perasaan euforia gitu ya, muncul perasaan euforia. Q-nya itu apa? Katanya ya, Anda sudah memasuki fase ini. Berarti fase ini itu fase yang mana? Fase yang ingin tahu lebih banyak soal dirinya. Yang ini ya, yang ingin tahu lebih banyak soal dirinya. Nah, berarti Q-nya ingin tahu lebih banyak. Nah, berarti sekarang kita bisa mencari dulu implikasi P maka Q-nya gitu ya. Berarti kalau kita lihat opsi B itu adalah jawaban yang paling tepat. Anda sudah memasuki fase ingin tahu banyak soal diri seseorang dan berada di dekatnya. Berarti itu kan Q ya. P-nya yang mana? P-nya yang ada jika muncul perasaan antusias dan euforia gitu kan ya. P-nya jika muncul perasaan antusias dan euforia. Jadi untuk soal nomor 8, jawaban yang paling tepatnya adalah yang B.
Di soal nomor 9, yang ditanyakan juga sama pernyataan yang pasti benar. Dan di opsi A sampai E, itu semuanya ada bentuk implikasi jika maka ya. Berarti kita masih mencari simpulan di seputaran jika maka gitu kan ya. Nah, untuk nomor 9 ini, dari kalimat pertama sebetulnya di sana sudah muncul bentuk implikasi ya. Bentuk implikasinya apa? Jika Anda sudah berusaha untuk mencari tahu soal dirinya lebih dalam, Anda masuk dalam tahap jatuh cinta yang ketiga, yaitu candu, oke? Dalam tahap ini, peredaran darah menuju otak yang disebut nukleus accumbens meningkat menjadi lebih deras. Berarti kita bisa tuliskan P-nya cari tahu lebih dalam gitu kan ya. Nah, maka Q-nya itu adalah masuk tahap jatuh cinta yaitu candu. Di tahap candu itu katanya apa? Ada yang peredaran darah menuju otak meningkat gitu ya. Itu ada di kalimat keduanya. Oke. Nah, pernyataan yang pasti benar berarti kan P maka Q gitu kan ya. Oke, kalau misalkan kita cari P maka Q itu tidak ada di opsi jawabannya, maka kita bisa gunakan bentuk ekuivalennya. Bentuk ekuivalennya berarti apa? Negasi Q maka negasi P, gitu kan ya. Negasi Q-nya berarti bisa yang candu atau di tahap candu itu apa yang terjadi, gitu kan ya. Jadi jawaban yang paling tepatnya itu adalah yang E. Apabila Anda tidak masuk ke tahap di mana peredaran darah menuju nukleus accumbens meningkat, berarti kan itu negasi Q, si tahap candu tadi gitu ya. Maka negasi P, Anda belum berusaha mencari tahu seseorang lebih dalam gitu ya. Berarti negasi Q, maka negasi P. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah yang E. Di soal nomor 10 ini ditanyakan berdasarkan teks di atas yang menjadi alasan adanya sebutan cinta itu buta adalah, nah berarti ini kita bisa langsung tandain di teks itu yang mana sih yang ada kalimat cinta itu buta gitu kan ya. Di teks itu ada di sini. Cinta itu buta gitu kan ya. Nah, maka kita bisa lihat apa sih alasannya? Kita baca kalimat lengkapnya. Anda cenderung mengabaikan sifat-sifat negatif pasangan dan hanya mau melihat sifat-sifat positifnya saja. Oke, berarti kalau begitu kita tinggal lihat yang mana ya yang ada tentang sifat-sifat negatif dan positif itu ada di opsi D. Orang-orang cenderung mengabaikan sifat-sifat negatif orang yang dicintainya gitu kan ya katanya ya mengabaikan sifat negatif pasangan begitu itulah yang disebut dengan cinta itu buta. Oke, sudah selesai kita membahas tentang cinta ya. Kita sudah selesai membahas penalaran umum induktif. Berarti selanjutnya kita akan membahas soal-soal di penalaran umum deduktif dan kuantitatif. Oke, sampai ketemu.